Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Malam hari ini saya percaya bahwa kasih Yesus terus mengalir bagi setiap kita. Mari rasakan hadirat Tuhan dan mari kita memuji menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Mari sama-sama kita angkat pujian kita yang terbaik bagi Yesus malam hari ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Mari sama-sama angkat pujian ini lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Saudara boleh menari di rumah masing-masing, bersuka cita karena Yesus ajaib. Kasih-Nya terus mengalir bagi setiap kita. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biar setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan semua bagi kemuliaan nama-Mu Bapa.
Inilah hidup kami Tuhan. Inilah Tuhan hidup kami Tuhan, biar Engkau yang pakai Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Bapa. Kiralaba syaralaba papa 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 papa. Kinaralaba tayaralaba syaralaba papa 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 papa. Mari saudara identifikasi dalam Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiralaba syaralaba papa 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 papa. Terima kasih Tuhan. Biar Engkaulah yang kami sembah, biar Engkaulah yang kami tinggikan. Tiada kata yang bisa Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami naikkan syukur kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Mari sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu. Kau nyata Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Nyata di sepanjang Hidupku darah-Mu telah Yes, layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam
tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Tuhan. Yes Tuhan, segalanya lebih dalam kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Yes Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian ini lebih lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi lebih dalam. Yes Tuhan, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama kita naikkan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, kebenaran selamanya. Yes Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Semua bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kita satukan hati kita. Kita mau bawa permohonan-permohonan doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan seruan doa kita di hadapan Tuhan. Hinalaba syandalaba takaralamasi, hinalama syandalamu, hinalama syandalama takaralamu. Mari kita terus bawa hati kita yang menyembah di hadapan Tuhan. Ikaralaba syandalaba takaralabasi. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah penyembahan umatnya. Dan kalau Tuhan hadir, kuasanya pasti hadir. Kalau Tuhan hadir, mujizatnya pasti hadir. Kalau Tuhan hadir, kelepasan, pembebasan, terobosan pasti hadir di tengah-tengah kita. Inalama syandalamu. Haleluya, haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang menolong setiap kami. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan yang selalu ada bagi kami. Oh haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh ralabasyandalabatakaralavasi. Biar malam ini Tuhan
Kau curahkan kuasa-Mu atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu di rumah-rumah ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu di tengah-tengah keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan. Kami berdoa malam hari ini yang sedang mengalami kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang mengalami kehilangan pengharapan, Tuhan bangkitkan kembali dalam nama Yesus. Yang sedang kekurangan iman, biar hari ini Tuhan tambahkan iman percayanya kepada Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, apapun keadaan dan kondisi kami, Tuhan kuatkan setiap kami yang sedang mengalami kesulitan dalam keuangan, dalam ekonomi. Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan terobosan-Mu. Tuhan buka pintu mujizat atas anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini juga biar Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan, usaha, bisnis, apapun bentuknya, biar saat ini juga Tuhan menjamah. Tuhan menyatakan mujizat, Tuhan menyatakan terobosan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Kau menyayangi setiap kami semua, Kau mengasihi setiap kami semua ya Tuhan. Tuhan yang sedang kekurangan, kami percaya kami punya Allah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, ketika firman-Mu nanti disampaikan, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami, memulihkan hati kami, membangkitkan jiwa kami, membangkitkan gairah kami, semangat kami diberikan yang baru dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya pada waktu kami beribadah malam hari ini, di saat yang sama Tuhan bekerja menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mau katakan malam ini adalah malam mujizat bagi kami. Kami mau katakan malam ini adalah malam terobosan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik ya Tuhan bagi kami. Tuhan yang sakit COVID-19 saat ini juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Indri. Pak Dede. Yes. Shalom Pak Christian. Shalom untuk jemaat juga dari GBI PTC ya, betul ya. Terima kasih kalau kita boleh ada semua hari ini karena anugerah Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih. Selamat malam Bapak yang baik. Selamat malam Allah kami. Selamat malam Roh Kudus. Kami sangat percaya Bapak kalau kami sampai ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan, khususnya menghadapi keadaan-keadaan yang semakin tidak menentu, semakin sulit ini Bapak. Menurut dunia memang sepertinya banyak hal-hal yang tidak kami mengerti. Tapi kami percaya satu hal yang kami pegang, bahwa janji Allah ya dan amin untuk setiap anak-anak yang berharap padamu. Kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan, urapi setiap kami, dan aku secara pribadi Tuhan, kami sama-sama belajar tentang Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Ya, saya percaya semua kita ada karena anugerah Tuhan ya. Oke. Sebelumnya saya kenalkan dulu nama saya Evangelis Dr. Indri Paride Arya. Saya dari Bandung. Ya, kalau boleh tahu, GBI BTC ini ada di mana ya Pak Chris ya? Ada di Amerika, di Alaska, atau di Jakarta, apa di mana?
Di Jakarta, Bu Indri. Jakarta, oke. Timur, iya. Oke, Jakarta Timur. Oke ya, karena mungkin kita belum pernah ketemu secara fisik, tapi saya percaya secara roh kita boleh saling mendoakan, saling menguatkan ya. Oke. Yes, kita buka Keluaran 16 ayat 4 ya, kita buka Keluaran 16 ayat 4. Saya percaya semua kita suka lah kalau kita ngalami seperti ini, betul? Keluaran 16 ayat 4, demikian firman Tuhan ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa ya, Keluaran 16 ayat 4 ya. Dapat semuanya? Keluaran 16 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat ke-35, perhatikan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Wow, luar biasa. Pasti kita semua pengen dong seperti ini. Betul, bayangkan ya, makan gak perlu capek-capek kerja, disediakan oleh Tuhan bukan hanya sehari, 2 hari, 40 tahun. Khususnya menghadapi pandemi seperti ini, betul. Bahkan dikatakan sepatunya pun gak pernah lapuk ya. Nah, ini bicara tentang berkat Tuhan yang luar biasa, dan saya percaya semua kita pengen mengalami mujizat seperti ini. Tapi kalau mau jujur, cara Tuhan untuk memberkati kita itu tidak sama ya. Jadi kita nggak bisa pukul rata semua. Kalau orang Israel diberkati seperti itu, makan mana 40 tahun nggak perlu kerja, berarti kita juga mau seperti itu, Bu Indri. Cara Tuhan memberkati seorang berbeda-beda, tapi yang pasti Tuhan kita adalah Allah yang sangat-sangat adil ya. Dia akan berkati setiap anak-anaknya kalau dia sayang kepada kita. Nah, kita akan lihat nanti di sini ya, bahwa cara Tuhan memberkati seorang itu jelas tidak sama ya. Nah, hari ini kita akan belajar dalam kehidupan ini ada 3 pihak ya. Seringkali kita pikir cukup hanya kita dengan Tuhan ya, tapi ternyata rupanya ada 3 pihak yang harus diperhitungkan untuk kita bisa menikmati semua janji-janji Tuhan ya. Nah, maafkan saya kalau ngomong seperti ini kan cuma lihat muka saya. Boleh nggak saya lihat mukanya daripada jemaat di sini sebentar, biar saya bisa tahu kira-kira ada wajah-wajahnya semua. Nah, kalau Pak Kris kan aku udah lihat nih. Yang lain-lainnya bisa dilihat, ini gimana caranya untuk saya bisa lihat? Oke. Nah, saya boleh lihat di sini ada Ibu Teddy, ada Ibu Emerentiana, ada Ibu Sri, ada Pak Ari, ya ada Ibu Risma. Kenapa saya makanya mau lihat supaya saya nggak merasa ngomong sendiri ya. Tapi sekarang nggak apa-apa kalau mau dikembalikan lagi ya. Tapi intinya ya, kita dalam Tuhan itu bersaudara walaupun nggak kenalan, tapi kita saling melengkapi ya. Oke. Nah, dikatakan tadi ada 3 pihak ya. Semua kita pengen dapat berkat seperti yang dialami oleh orang Israel. Nggak perlu kerja, tapi dapat makanan tiap hari dikirim dari langit ya. Betul, berkat Tuhan tuh nggak pernah berubah ya. Tuhan mau berkati setiap kita, tapi cara Tuhan berbeda-beda ya. Berkat Ibu Indri dengan Ibu Teddy mungkin berbeda, dengan Ibu Risma berbeda, dengan Ibu Mariska berbeda. Tapi yang pasti Tuhan kita adalah Allah yang sangat adil. Dia pasti memberkati anak-anaknya, itu sudah janji Tuhan. Nah, kita akan lihat ada 3 pihak yang perlu kita pelajari hari ini. Ada 3 pihak yang penting dalam kehidupan ini. Yang pertama pihak Tuhan. Jelas ya, ada pihak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menyiapkan semua yang kita perlu, sister. Makanya kita bersyukur kalau kita punya Allah yang luar biasa. Mana buktinya? Buka Filipi 4 ayat 19. Supaya di tempat ini ya, jangan sampai kita nggak mengerti bahwa hidup ini ada pihak Tuhan yang pegang peranan Paul dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa. Dikatakan tadi, Allahku ya. Kalau kita ganti katamu menjadi kata kita katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini luar biasa ya. Ada 3 poin yang keren dari sini. Yang pertama adalah apa? Ternyata ayat ini adalah inisiatif daripada Tuhan. Karena dikatakan Allah yang akan memenuhi segala keperluan kita ya. Inisiatif daripada Tuhan. Jadi ini bukan inisiatif kita. Makanya kita gak perlu merengek-rengek sama Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan kepada kita berkatnya yang luar biasa ya. Nah, coba kita lihat Mazmur 78 ayat 23 sampai dengan 25. Mazmur 78 ayat 23 sampai dengan 25. Dikatakan seperti ini ya. Dikatakan tadi yang pertama adalah inisiatif Tuhan ya. Tuhan yang memenuhi, artinya Tuhan yang aktif. Bukan kita yang aktif, tapi Tuhan yang aktif untuk berkati anak-anaknya. Mazmur 78 ayat 23 dan 25. Maka ia memerintahkan awan-awan dari langit, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Bayangkan Tuhan yang memerintahkan, itu hal-hal yang luar biasa akan kita alami. Ya, awan saja bisa Tuhan perintahkan. Bahkan gunung pun Tuhan bisa perintahkan. Apapun Tuhan bisa perintahkan. Bahkan dalam Yosua dikatakan
Matahari aja bisa Tuhan tahan loh. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, ini bisa perkara yang luar biasa ya. Nah, dikatakan yang pertama adalah inisiatif Tuhan ya. Makanya sister, kalau engkau dan saya mengenal bahwa ada pihak Tuhan dalam hidup kita, kita nggak perlu takut karena Tuhan akan memerintahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan segala keperluan, bukan hanya keperluan 1-2, tapi segala keperluan. Apa keperluan kita? Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah promosi, masalah pekerjaan, masalah apa, segala keperluan. Ya, apa yang kau perlukan pada saat ini, Tuhan dikatakan memenuhi ya. Nah, dikatakan tadi, dari mulai yang sepele sampai yang terberat, Tuhan akan penuhi untuk kebutuhan kita ya. Saya masih kesaksian sedikit ya. Nah, dikatakan sekarang ini kan pandemi semakin seru ya. Nah, makanya semua pada bilang, ayo makan sehat, makan sehat. Dan saya kemarin baru mikir, ini baru kurang lebih 3 hari yang lalu. Saya mikir, aduh iya makan sehat, perlu juga nih makanan sehat ya. Memang saya sudah punya makanan sehat, tapi kebetulan pas saya punya makanan sehat tuh habis ya. Dan saya mikir ya udah nanti dibeli. Itu baru saya pikir nanti dibeli. Toh apa yang terjadi? Pas saya baru keluar dari kamar, saya punya pembantu bilang, Bu, ini ada dari Surabaya. Ada sarang burung walet dan juga ada madu maduka. Wow, luar biasa. Sampai sekecil-kecilnya pun Tuhan siapkan apa yang menjadi keperluan kita. Makanya kita harusnya bangga punya Allah yang luar biasa. Karena bagian Allah itu luar biasa. Pertama, inisiatif daripada Tuhan. Gak perlu kita merengek-rengek. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, itu gak main-main. Bulan pun bisa Tuhan perintahkan. Bahkan awan pun Tuhan bisa perintahkan untuk membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kita. Yang pertama, inisiatif Tuhan. Yang kedua dikatakan adalah apa ya? Dari hal yang kecil sekalipun, semua keperluan kita, kebutuhan kita, Tuhan akan penuhi. Ini luar biasa ya. Coba kita buka Matius 7 ayat 9 sampai dengan 11 ya. Ayat ini sangat-sangat saya suka ya. Kenapa bilang ini adalah bukti bahwa Tuhan kita sangat peduli ya. Matius 7 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan ya. Ini yang berkata adalah Tuhan Yesus ya. Ini bukan propaganda, ini bukan iklan produk, tapi Tuhan Yesus langsung yang berkata. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia memberi roti? Jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta padanya. Luar biasa. Saya punya anak 4 ya. Nah, anak saya macam-macam ya. Tapi yang nomor 1 itu yang paling kecil memang agak ogok ya. Ogok itu artinya agak manja ya. Nah, kadang-kadang seringkali udah saya udah makan nih. Ya pernah sekali saya udah makan enak banget nih. Pas saya makan, tiba-tiba mah itu tanpa mesti pikir panjang sedang. Ya udah ini anakku sayang ya. Itu kita. Ya, masih seorang ibu di dunia ini. Anak baru minta aja, baru bilang minta. Yang udah mau kita makan pun bisa kita kasih. Sekali waktu itu saya dalam keadaan mau tidur, dalam rame dengan keluarga kita biasa tidur suka rame ya. Nah, waktu mau tidur itu anak saya bilang, mama geser dong. Padahal tempat tidurnya kecil. Nah, logikanya sekarang, bisa nggak saya bilang, aduh mama sempit. Tapi demi anak ya. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa mama sempit-sempit. Yang penting pokoknya kamu bisa tidur nyenyak. Itulah kita. Orang tua saja bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di surga. Makanya jangan pernah ragukan pihak Tuhan. Pihak Tuhan itu ya dan amin. Semua akan digenapi dalam hidup kita. Pertama dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut dikatakan tadi apa? Menurut kekayaannya ya. Yang pertama adalah inisiatif Tuhan. Yang kedua dikatakan selain inisiatif Tuhan, Tuhan akan memenuhi dari hal kecil sampai yang terbesar Tuhan akan penuhi dalam kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan menurut kekayaannya. Sister, ini tidak main-main brother. Menurut kekayaan Tuhan dan kita tahu siapa Tuhan, coba kita lihat. Kejadian 24 ayat 3a. Ya, siapa Allah yang kita sembah ya? Kejadian 24 ayat 3a. Yuk sama-sama kita buka ya. Dikatakan seperti ini. Kejadian 24 ayat 3a, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi. Ini yang berkata adalah seorang Abraham ya. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sangat kaya. Dia punya langit dan bumi. Artinya apa? Berkat Tuhan gak pernah habis-habisnya. Stok Tuhan gak pernah kurang. Makanya kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kalau pihak Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, dikatakan stok Tuhan gak pernah habis. Makanya jangan pernah iri kepada orang lain. Karena Tuhan punya stok tidak pernah habis-habisnya. Orang lain diberkati, kita juga punya porsi yang diberkati sesuai dengan kerencanaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, dikatakan tadi pertama adalah pihak Tuhan ya. Dikatakan Filipi 4 ayat 8 tadi dikatakan apa? Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pegang ini sebagai kekuatan kita. Ini Allah yang kita sembah. Allah yang berinisiatif. Allah yang perhatikan kehidupan kita dari hal yang kecil sampai yang besar. Bahkan yang ketiga, dia akan berikan sesuai dengan kekayaannya. Artinya tidak terbatas kasih Tuhan. Tidak terbatas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, pertanyaan, apakah pihak lain ada yang gak suka dengan ayat ini? Sangat. Yaitu siapa? Pihak si jahat, pihak Lucifer, pihak iblis. Dia tidak suka kalau kita mengalami semua janji Tuhan dalam hidup kita. Makanya dia pakai bagian dia ya. Dan dikatakan dia gak akan suka. Nah, hari ini kita akan belajar. Ada
ada 4 bagian, ada 4 daerah, ada 4 poin yang membuat iblis bisa memporak-porandakan semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini tidak main-main, sister brother. Makanya engkau dan saya harus tangkap pesan Tuhan hari ini. Rencana Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Itu rencana Tuhan. Tapi rencana iblis untuk membinasakan, bahkan untuk membunuh. Itu dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, betul. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana caranya Bu Indi? Kita akan belajar dari 4 hal. Karena iblis gak usah menghancurkan semua hidup kita. 4 hal ini aja dia porak-porandakan, hidup kita akan berantakan. Janji Tuhan gak akan kita alami dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah apa? Kita buka Ayub 3 ayat 25 dan 26 ya. Melalui apa iblis bisa memporak-porandakan rencana Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama dikatakan Ayub 3 ayat 25 dan 26 ya. Ini yang berkata adalah seorang Ayub, seorang yang sangat saleh. Ini bukan orang yang asbun, bukan asal ngomong ya, tapi ini adalah orang yang sangat saleh, yang sangat dikasih oleh Tuhan. Perhatikan, Ayub 3, 25 dan 26. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Nah, ini Ayub bilang, ternyata waktu aku takut, waktu aku cemas, itu yang terjadi. Iblis masuk di sini. Yang pertama adalah pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita sampai terkontaminasi dengan si jahat, kita akan babak belur ya. Karena dikatakan Ayub mengaku dengan jujur. Dikatakan pikiranku yang membuat aku jadi dalam keadaan tidak menikmati janji Tuhan. Ya dikatakan jangan anggap enteng. Ayub saja yang saleh bisa jatuh karena mindsetnya, pikirannya terpengaruh dengan apa yang dia lihat, apa yang didengar. Pandemi ini adalah salah satu celah membuat pikiran manusia terkontaminasi. Karena pikiran itu kita berpikir karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Betul? Kita seringkali kadang-kadang lebih mempercayai perkataan dunia daripada janji Tuhan. Nah ini makanya hari ini kita minta Tuhan jangan sampai pikiranku terkontaminasi oleh si jahat Tuhan. Karena iblis gak takut waktu kita beribadah, iblis gak takut waktu kita menyembah, iblis gak takut waktu kita pelayanan, iblis gak takut waktu kita ke gereja. Tapi iblis paling takut waktu pikiran kita memiliki pikiran Kristus. Yaitu apa? Pikiran yang manis, yang sedap didengar, yang kebajikan. Itu yang paling iblis takutin. Karena dikatakan apa yang kita takutkan terjadi, berarti apa yang kita aminkan juga pasti terjadi dalam hidup kita. Nah dikatakan buka Bilangan 13 ayat 32 sampai dengan 33. Ini sebagai contoh tentang pikiran ya. Juga mereka yang menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, perhatikan ya, waktu itu ada 12 pengintai. 12 pengintai ini semua dari kepala suku Israel. Berarti mereka ini orang-orang yang sudah orang-orang pilihan. Seringkali kadang-kadang kita pikir, kalau berita dari orang-orang yang kesannya kayaknya oke, itu udah pasti betul. Sister, brother, sekarang ini masa pandemi, filter kata-kata, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang berita-berita yang masuk dalam kehidupan kita. Perhatikan ini dari 10 pengintai yang berkata seperti ini. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Tidak main-main. 10 pengintai ini berkata hal-hal yang sangat negatif. Ya, pikiran mereka sudah terkontaminasi. Mereka melihat waktu pas disuruh mengintai, ada orang-orang besar, ada orang-orang raksasa. Dan hati-hati, ternyata waktu pikiran kita terkontaminasi, kita bisa pengaruhi orang lain punya pikiran. Dan buktinya, banyak orang Israel percaya kepada 10 pengintai ini. Nah perhatikan, mereka mulai ciut, mereka mulai takut, dan ini sangat berbahaya. Di zaman pandemi ini, filter apa yang masuk dalam pikiran kita ya. Berita-berita yang kau dengar, jangan semuanya diresap ya. Karena waktu engkau semua ambil. Karena garbage in, garbage out ya. Yang masuk sampah, keluar sampah. Yang masuk firman, yang keluar adalah iman ya. Nah dikatakan tadi adalah apa? Tentang bilangan, tentang daripada apa? Tentang dari dikatakan tadi tentang pengintai 10 ya. Ada 10 pengintai ya. Dikatakan mereka melihat hal yang mengerikan dan mereka sampaikan dengan diperbuas keadaan. Sekarang ini kalau engkau mendengar berita ya, mendengar berita itu banyak yang diperbuas. Makanya minta hikmat dari Tuhan. Berita apa yang perlu kita dengar? Apakah gara-gara berita itu membuat pikiran kita jadi takut, menjadi stres? Itu tidak mungkin daripada Tuhan datangnya. Nah perhatikan ya, perhatikan di sini dengan yang satu lagi, yang 2 orang lagi. Tapi Kaleb ya dikatakan, apakah pikirannya sama? Pikiran Kaleb berbeda. Padahal mereka sama-sama melihat ke tanah Kanaan. Nah, seringkali pada saat zaman akhir ini, ya, pandemi ini terjadi pada semua orang, tapi tergantung daripada pikiran kita. Waktu pikiranmu pikiran Kristus, engkau bisa menghadapinya dengan luar biasa. Tapi waktu pikiran kita terkontaminasi seperti Ayub katakan, kita mulai takut, mulai khawatir, mulai stres, dan ini membuat kita tidak akan bisa menikmati janji Tuhan. Perhatikan apa kata Kaleb dan Yosua. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menterengkamkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak,
kita akan maju dan menduduki negeri ini sebab kita pasti akan mengalahkannya. Pikiran mereka tidak terkontaminasi. Kenapa? Karena mereka bukan mendengar apa kata orang, mereka mendengar apa kata Tuhan. Tuhan katakan engkau akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, hari-hari ini banyak mendengar firman supaya kita bisa mempunyai pikiran yang positif. Kalau engkau hanya dengar berita dari pagi sampai malam, cepat atau lambat pikiran kita akan terkontaminasi. Siapa mereka? 10 pengintai. Siapa mereka? Kepala suku. Gak jadi jaminan brother sister ya. Dan dikatakan di sini tadi, ya, yang pertama tadi dikatakan tadi bahwa ada bagian daripada Tuhan untuk berkati kita, tapi ada bagian iblis untuk mengganggu rencana Tuhan. Nah, yang ketiga, ada bagian kita yang harus bertindak ya. Karena bagian Tuhan jelas, tapi bagian iblis mengganggu bagian kita untuk membatalkan rencana si jahat. Nah, coba kita buka 1 Samuel 30 ayat 6 ya. Ini dialami oleh seorang Daud. Daud juga mengalami hal yang seperti kita alami sekarang ya. Bukan hanya sekedar pandemi, tapi dia mengalami depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah masalah yang begitu besar ya. Bagaimana respon dia? Bagaimana sikap dia? Bagaimana pikiran dia? Coba kita lihat. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Sister, brother, jangan pernah kehidupan orang Kristen tuh gak pernah mengalami keterjepitan. Bisa. Sekarang juga banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan mengalami keterjepitan. Betul, karena usaha gak jalan, di PHK, bahkan rumah tangga juga bermasalah, mungkin kontrak rumah harus dibayar. Intinya seperti terjepit. Tapi perhatikan respon daripada seorang yang punya pikiran tidak terkontaminasi. Seluruh rakyat memang telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Jadi harus ada bagian kita. Bagaimana cara bagian kita? Perkuat iman kita, sister, brother. Ya, jadi jangan dengan sekarang seperti ini ya. Udah bagaimana mau begini ya beginilah, tidak bisa. Daerah mainan iblis pertama adalah pikiran. Pikiran Kristus yang membuat kita bisa bertahan menikmati janji Tuhan. Tapi pikiran iblis itu membuat kita takut dan khawatir dan gelisah ya. Maka jadi dikatakan bagaimana cara Daud menghadapi keterjepitannya. Ya, kita belajar daripada seorang Daud, orang yang mendapat perkenan daripada Tuhan. Dikatakan dia memperkuat imannya. Ini bagian kita. Ya, jadi bagian Tuhan memberkati sekali lagi. Bagian iblis membatalkan berkat Tuhan. Bagian kita membatalkan pekerjaan iblis. Supaya bagian Tuhan terjadi dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Perkuat iman kita. Nah, banyak merenungkan firman Tuhan di saat-saat pandemi seperti ini. Deklarasikan firman Tuhan. Habis kita baca, nggak hanya baca dalam hati. Engkau baca seperti tadi, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Perkatakan firman Tuhan itu ya. Tapi nggak cukup hanya sekedar diperkatakan. Harus ada action. Karena waktu engkau tidak melakukan action untuk firman yang kita dengar, tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Coba kita buka Yakobus 2 ayat 20 ya. Supaya di sini jangan hanya coba Kristen teori. Kristen teori tidak akan mengalami apa-apa. Harus ada actionnya. Waktu Tuhan katakan, kita katakan Allahku akan memenuhi. Nah, kita harus bersifat beda. Dengan engkau aminkan itu, engkau semangat buat Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Itu betul ya. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jelas Tuhan kasih kita iman, tapi iman itu tidak kita gunakan, tidak kita praktekkan apa yang kita dengar, tidak jadi apa-apa. Nol. Makanya gak heran kita kalah telak ya. Iblis bermain dalam pikiran. Iblis tahu pikiran ini sangat-sangat powerful, tapi seringkali orang Kristen menganggap pikiran itu biasa-biasa. Jangan main-main dengan pikiran kita, betul? Ya, dikatakan Tuhan tadi kasih iman, kita, bagian kita adalah action untuk menjalankan apa yang menjadi pesan Tuhan. Baru iman itu punya kuasa yang luar biasa. Baru janji Tuhan bisa kita alami dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat ya. Yang kedua kita lihat apa daerah yang sering dipakai iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan. Ayub 23 ayat 26 dikatakan seperti ini. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Ini lagi-lagi Ayub. Ayub ini adalah pribadi yang sangat rendah hati, sangat low profile. Dia tidak jaim rohani. Dia akui bahwa memang dia punya perasaan lagi bermasalah. Dia punya pikiran bermasalah. Ini yang keren tentang Ayub. Seringkali kadang-kadang makanya kita nggak bisa mengalami pemulihan. Kenapa? Terlalu jaim rohani. Kita nggak mau mengakui apa yang menjadi kelemahan kita. Padahal waktu kita mengakuinya dan kita berubah, itu bisa memberkati banyak orang. Betul? Nah, dikatakan tadi di sini perasaannya tidak tenang. Ya, padahal kalau mau jujur ya, perasaan tenang, damai sejahtera itu kan dari Tuhan ya, apalagi sumbernya adalah Allah sendiri, betul. Nah, untuk kita bisa punya perasaan yang tenang, karena terus terang Yesus setiap ketemu dengan murid-murid, damai salam, damai sejahtera. Ya, shalom itu artinya damai sejahtera. Harusnya anak-anak Tuhan itu punya perasaan tenang, damai sejahtera, sukacita. Tapi kenapa kita nggak bisa mengalami ini ya? Nah, kenapa? Karena ada masalah dengan perasaan kita ya. Nah, Daud mengatakan tadi,
Apa yang kutakutkan, ya apa yang kutakutkan. Aku tidak mendapat ketenangan, ketentraman. Bahkan tidur pun dia nggak bisa, kegelisahan yang timbul ya. Nah, untuk kita bisa mengalami damai sejahtera sukacita, apa bagian kita? Karena bagian Tuhan sudah memberikan kita damai sejahtera sukacita. Tapi kenapa bisa diambil oleh si iblis? Makanya ini pesan Tuhan, ini bagian kita. Amsal 24 ayat 23, ini bagian kita yang harus kita lakukan. Ini bukan bagian Tuhan. Dikatakan begini, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jelas, bagian menjaga hati bukan bagian Tuhan lagi. Bagian kita yang menjaga hati kita. Ya, nah waktu engkau bisa menjaga hati kita, ya waktu kita bisa menjaga hati kita, makanya ada damai sejahtera sukacita. Tapi kenapa sampai kehilangan damai sejahtera sukacita seperti yang dialami oleh Saul? Katakan nggak mengalami damai sejahtera. Seorang angon kambing untuk main kecapi, karena seorang Saul nggak ada lagi damai sejahtera. Padahal kalau dipikir-pikir dia raja, kaya, hebat, terkenal, nggak jadi jaminan. Kalau kita mengalami sejarah, karena kita tidak menjaga kita. Harus bagian kita untuk menjaga hati kita agar tidak tercemar di 10 virus. Ada 10 virus dan ini sangat berbahaya. Virus yang pertama adalah virus hati yang kecewa. Sister, brother, jangan pertahankan hati yang kecewa. Jangan pertahankan hati yang tawar hati ya. Karena tawar hati membuat kekuatan kita kecil. Ingat seorang istri Lot ya. Waktu dikatakan dia disuruh pergi, lari dari Sodom ya. Tapi dia berjalan ya. Pertanyaan, kenapa dia berjalan? Mungkin kita bilang, ya mungkin dia ingat hartanya Bu Indri. Betul, itu salah satu. Tapi yang saya dapat berbeda ya. Waktu itu dikatakan pernah ada 2 malaikat datang dan tinggal di rumah Lot. Nah waktu tinggal di rumah Lot, dikatakan orang-orang kampung datang. Mereka bilang, buka, panggil tamu mau kamu pakai. Karena Sodom itu bicara tentang sodomi ya. Di sana LGBT kuatnya luar biasa. Nah apa kata seorang Lot? Seorang bapak, seorang suami. Dia bilang apa? Jangan ganggu tamu saya. Kalau mau pakai 2 anak perawan saya. Ini luar biasa. Seorang ibu mendengar ini dia pasti akan kecewa berat. Kok tega sebagai ponakan Abraham, kok bisa engkau lebih bela orang lain daripada keluarga sendiri? Dia mulai tawar hati. Hati-hati, virus seperti ini kalau kita tidak jaga, hati kita tercemar. Akibatnya ketakutan, kegelisahan, kita tidak mengalami damai sejahtera sukacita. Kita lihat akibatnya, istri Lot menjadi tiang garam, betul? Yang kedua adalah apa? Virus hati yang iri. Siapa itu? Saul. Kita tahu sampai matinya seorang Saul menyimpan iri kepada Daud. Jangan cemburu dengan berkat orang, jangan cemburu dengan kehebatan orang. Kalau orang itu bisa dipakai Tuhan luar biasa, daripada cemburu, kita introspeksi diri. Kenapa Tuhan? Apa yang harus perbaiki dari hidupku? Itu orang yang menjaga hati. Yang ketiga, virus hati yang panas, seperti siapa? Esau. Hatinya panas ya. Karena apa? Karena dia melihat kenapa persembahannya nggak diterima, sementara Kain diterima. Hati yang panas bisa membuat kita melakukan hal yang tidak baik. Kain akhirnya membunuh seorang Habel, adik kandungnya sendiri. Yang keempat adalah apa? Virus hati yang mendua. Jangan anggap enteng dengan hati yang suka mendua. Kalau dikatakan dalam Yakobus, orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Ya ragu. Jangan ragukan janji Tuhan. Karena waktu engkau ragu, no, kita nggak dapat apa-apa ya. Nah dikatakan tadi di sini, hati yang mendua, hati yang bimbang ya. Karena Tuhan katakan orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Makanya kita nggak bisa menikmati janji Tuhan. Karena firman Tuhan amin, tapi nanti habis itu iya nggak ya? Nah itu nggak akan mengalami janji Tuhan. Harus yakin bahwa Tuhanku adalah Allahku yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Baru kita menerima semuanya ya. Yang berikutnya adalah hati yang sombong. Hati yang sombong adalah apa? Ya hati ya yang pandang muka ya. Seringkali kadang-kadang tanpa disadar kita masih pandang muka. Nah pada saat-saat seperti ini ya, suami istri banyak yang bermasalah rumah tangga. Kebetulan saya pelayanan keluarga ya. Kenapa bilang? Karena seringkali kadang-kadang pasangan nggak menghargai istrinya atau nggak menghargai suaminya. Mungkin waktu suaminya kemarin masih dapat posisi bagus, gaji besar, dapat proyek besar, itu sangat respect. Tapi waktu suami kita dalam keadaan sekarang PHK atau nggak punya penghasilan, masih nggak kita menghormati suami kita. Karena pandang muka itu virus yang berbahaya. Dimulai dari hati yang menganggap enteng. Seperti Mikael, istri daripada seorang Daud ya. Dia bilang apa? Ngapain kamu seorang raja menelanjangi dirimu seperti itu, seperti orang gila ya. Ini orang yang tidak respect. Akibatnya kita lihat Mikael sampai matinya itu tidak punya anak. Jangan anggap enteng. Iblis main dalam hati kita ya. Karena dia tahu waktu kita menjaga hati, rencana Tuhan bisa kita alami. Makanya dia ganggu hati kita dengan cara apa? Sakit hati, iri hati, panas hati, mendua hati, dan tinggi hati. Yang berikutnya adalah apa? Virus hati yang dingin, ya, cuek. Sister, brother, jangan bangga dengan rasa cuek ya. Saya punya pelayanan, seorang ibu ya, seorang bapak ya, mereka ini sangat-sangat cuek. Ya, cueknya luar biasa. Ya, istrinya mungkin kecewa dengan suaminya, makanya dia cuek dengan suaminya. Dan yang paling mengerikan, satu saat anak
kandungnya sendiri perempuan itu hamil di luar nikah. Bayangkan selama 9 bulan dia nggak tahu anak mereka itu hamil. Nah waktu melahirkan saya terpaksa datang kepada keluarga ini. Kita bilang anakmu mau melahirkan. Loh selama ini hamil. Bayangkan kok bisa seorang ibu, apalagi ibunya dokter loh. Kok bisa nggak lihat perubahan tubuh daripada anaknya. Padahal anak ini perempuan loh. Nah artinya apa? Terlalu cuek. Jangan anggap enteng dengan kecuekan. Saya tanya kenapa sampai anak daripada Nuh itu dikutuk oleh ayahnya Nuh. Padahal yang dilakukannya hanya cuma melihat aurat ayahnya, betul, waktu dia mabuk, betul. Itu hal-hal yang sangat-sangat fatal harusnya. Apalagi itu adalah sahabat Tuhan. Harusnya dia bisa akan mengampuni anaknya. Kenapa bisa begitu marah, bahkan dia kutuki anaknya menjadi bangsa terkutuk, dan Ham adalah bangsa terkutuk. Saya mau tanya, kok bisa sampai semarah itu? Very simple. Kalau ada pasangan yang betul-betul tidak cuek, dia bilang, sudahlah, ampunilah anak kita juga, kan namanya juga salah. Waktu engkau dingin, waktu kita cuek, kita akan menghancurkan kehidupan kita sendiri. Allah kita adalah Allah yang tidak cuek. Dia Allah yang sangat peduli sampai dari surga dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Bagaimana dengan kita? Khususnya di zaman pandemi seperti ini. Waktu kita tidak mau tahu dengan orang lain, kita tidak akan pernah menikmati janji Tuhan. Kita tetap harus peduli walaupun dengan kondisi saat seperti ini. Nah hati yang berikutnya adalah hati apa? Hati yang terluka, hati yang sakit. Saya pernah menyimpan sakit hati dengan suami saya 8 tahun. Akhirnya rugi sendiri, nggak menikmati janji Tuhan sama sekali. Memang betul dia salah, tapi apapun salahnya pasangan kita, tetap kalau Tuhan saja mengampuni dosa kita, siapa kita nggak bisa mengampuni pasangan kita. Akhirnya saya hancur-hancuran, muka nanah semua, bahkan perut saya seperti orang hamil 9 bulan, sampai nggak bisa jalan. Ya, itu saya alamin, bukan karena Tuhan nggak sayang, tapi karena saya nggak bisa menikmati janji Tuhan. Karena apa? Karena hatiku tercemar. Makanya iblis banyak main di hati. Ya, yang berikutnya adalah apa? Hati kecil. Hati yang kecil hati, artinya apa? Minder. Sister, brother, jangan minder. Apapun keberadaan kita pada saat ini, nggak usah minder ya. Walaupun sekarang kondisi susah, mungkin selama ini engkau punya posisi besar. Kalau pada saat seperti ini, jangan minder ya. Apapun kita kerjakan selama itu halal untuk menghidupi keluarga kita. Seorang saya punya pelayanan, seorang yang sangat diberkati luar biasa. Sekarang dia jual online, semua dia jual. Dari mulai masker, dari mulai sambal, semuanya dia lakukan. Padahal kalau dilihat ini orang luar biasa sebelumnya ya. Waktu kita menjadi pribadi yang minder, kita nggak akan pernah bisa menikmati janji Allah. Karena Tuhan menjadikan kita sempurna loh. Sungguh amat baik ya. Khususnya buat kita. Kita jadikan segambar dengan Tuhan. Waktu kita minder, kita mengecewakan Tuhan ya. Makanya janji Tuhan nggak bisa kita alami. Dulu saya pribadi yang minder. Kenapa bilang? Karena terus terang, di antara keluarga besar saya, 9 bersaudara, saya yang paling hidupnya yang paling di bawah. Makanya saya minder, kemana-mana minder. Makanya saya nggak bisa menikmati janji Tuhan. Karena Tuhan sangat bete melihat orang minder. Kok bisa kau minder? Padahal kau kujadikan segambar dengan aku, kata Tuhan. Yang berikutnya adalah apa? Virus hati yang licik. Ya, tidak tulus. Nah ini bicara tentang selfless ya. Harusnya Tuhan mau kita menjadi pribadi yang tanpa pamrih. Tapi seringkali kita pakai pamrih. Kita baik sama orang karena ada kepentingan ya. Kalau kita seperti ini, sampai kapanpun kita nggak akan menikmati janji Tuhan. Dan yang terakhir adalah virus keras hati. Sister, brother, Firaun hancur karena kekerasan hatinya. Jangan pertahankan keras hati. Kalau hari ini ada Tuhan ingatkan di antara virus-virus tadi yang mencemarkan hati kita, bereskan sama Tuhan hari ini. Karena sama Tuhan very simple. Ngaku dikatakan merah seperti kemeji pun menjadi putih seperti salju. Mau mengalami janji Tuhan, lakukan bagian kita. Pertama, dari pikiran. Bagaimana caranya? Perkuat kepercayaan kita. Baca firman, deklarasikan. Dan bukan hanya deklarasikan, tapi lakukan apa pesan Tuhan. Yang kedua, jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan ya. Nah, apa yang harus saya lakukan Bu Indri? Buka Mazmur 38 ayat 21. Ini yang dilakukan oleh seorang Daud. Ya. Dia sangat-sangat minta ini pada Tuhan. Dia gak minta harta, dia gak minta yang lain-lain. Dia minta ini kepada Tuhan. Dia katakan Mazmur 38 ayat 21, jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Dia tidak takut kehilangan semuanya, dia tidak takut kehilangan posisi, tapi dia takut kalau Tuhan meninggalkan dia. Makanya pada hari ini kita butuh Tuhan. Karena untuk memiliki hati yang tidak tercemar, modal kita waktu kita melekat pada Tuhan. Waktu kita jauh daripada Tuhan, tidak mungkin kita bisa menghancurkan virus-virus ini. Karena iblis akan datang dengan segala macam skenario. Sehingga buat kita marah, panas, emosi, bahkan juga buat kita jadi kecewa sama Tuhan. Itu semua daripada si jahat. Waktu kita melekat pada Tuhan. Waktu dikatakan Daud, jangan kau tinggalkan aku Tuhan. Dia sangat tetap ingin berhubungan dengan Tuhan. Dia tetap terkonek dengan Tuhan. Ini membuat walaupun dia jatuh bangun dalam dosa, dia bisa kembali bangkit. Kenapa? Karena hatinya dia betul-betul jaga ya. Ini yang kedua. Nah yang ketiga, daerah ketiga yang sering kali dimasuki oleh si jahat ya.
Yang ketiga, kita buka Yohanes 14 ayat 12 ya. Ini daerah ketiga ya. Iblis gak suka kita punya ini ya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Luar biasa ya. Dikatakan tadi, Yesus sendiri yang mengatakan kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar, yang luar biasa. Bayangkan Tuhan sudah lakukan perkara besar, kita bisa melakukan yang lebih daripada yang Tuhan lakukan. Wow, bagaimana caranya Bu Indri? Ada pihak kita. Pihak Tuhan sudah menyediakan perkara besar bagi hidup kita. Tapi pihak kita apa Bu Indri? Kita buka. Apa yang kita lakukan? Buka Lukas 19 ayat 17. Ini yang harus kita lakukan. Katanya kepada orang itu. Ya, Lukas 19 ayat 17 ya. Ini Yesus yang berkata, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kuasa atas 10 kota ini ya. Ini berbicara tentang orang yang komitmen. Komitmen, walaupun hanya melakukan hal yang kecil sekalipun untuk Tuhan. Kau lakukan, kita lakukan dengan komitmen. Makanya Tuhan akan percayakan kita perkara yang besar. Bahkan yang lebih besar daripada yang Tuhan pernah lakukan. Wow! K-O-M-I-T-M-E-N, komitmen ya. Nah bagaimana dengan kita ya? Coba kita buka Matius 24 ayat 46 dan 47. Diulang sekali lagi sama Tuhan tentang hal yang sama ini. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata padanya, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kita menjadi kepercayaan Tuhan. Komitmen diperlukan. Hal kecil ya. Hal kecil dalam pelayanan, misalnya contoh soal hal kecil ya, mungkin kita hanya mendapatkan posisi yang biasa, mungkin hanya mengatur kursi dalam ibadah, tapi untuk engkau lakukan dengan setia dan untuk Tuhan, itu Tuhan perhitungkan luar biasa. Saya masih ingat waktu pelayanan saya pertama, itu tahun 1999 saya bertobat ya. Nah waktu itu saya terus terang, saya belum sampai seperti ini ya. Saya masih ingat bagaimana pelayanan saya pertama, itu saya ikut ke penjara. Suami saya masuk penjara, jadi saya pelayanan di penjara. Sudah saya bertobat tahun 1999, saya diajak ke penjara sama satu orang pendeta. Saya di sana bukan bawa khotbah, tapi saya di sana main kerincing. Tahu main kerincing. Jadi kalau ada lagu soraklah, saya kerincing, saya lakukan itu ya. Hamba Tuhannya bawa bicara, saya main kerincing. Keluarga besar saya semua marah. Mereka bilang, apa Indri, lo bikin malu. Kamu tahu nggak kamu anak siapa? Dan kedua, kamu S3 dari anak cum laude. Nggak level main kerincing. Saya bilang, kalau memang Tuhan yang suruh main kerincing, itu bagian saya. Dan saya lakukan itu setahun. Satu saat saya pelayanan, main kerincing. Kebetulan si pendetanya batuk. Nggak bisa bawa khotbah. Dia bilang, Ibu Indri tolong yang bawa firman. Nggak mungkin lah saya bilang begitu. Tapi itu anugerah Tuhan. Dalam kelemahan kita ada kuasa Tuhan. Saya menyampaikan firman dan ternyata satu orang yang punya sekolah di Bandung ya, di universitas. Dia sangat diberkatin. Dia kebetulan melihat temannya yang ada di dalam penjara. Dia bilang, Ibu Indri boleh nggak isi untuk Natal kali? Saya kaget. Dan apa yang terjadi dari mulai sana sampai hari ini untuk 1 tahun saya boleh melayani Tuhan. Awali dengan komitmen. Karena orang yang komit itu iblis takut ya. Maka dikatakan hamba yang setia akan mendapatkan perkara yang besar daripada Tuhan. Tuhan menjadikan perkara yang besar. Masalahnya mau gak kita komit. Sekecil apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, itu Tuhan yang perhitungkan. Manusia boleh gak lihat, tapi Tuhan bisa melihat. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Dan keempat yang terakhir adalah apa? Buka Galatia 4 ayat ke-7. Ya, ini adalah daerah yang suka dihancurkan oleh si jahat. Dia porak-porandakan daerah ini. Makanya kita jangan sampai kalah. Bagian kita harus bisa menang. Betul? Karena dikatakan kita adalah lebih daripada pemenang. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah anaknya. Ini identitas kita, sister, brother. Ingat, identitas kita bukan hamba lagi, tapi anak Allah. Pewaris segala sesuatu yang Bapa milikin. Buka Kolose 3:12a. Ya, kita adalah anak Allah dan bukan anak gampang. Anak yang bagaimana? Kolose 3:12a. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kita dikasih Paul oleh Tuhan. Kita anak Tuhan, dikasihi Paul oleh Tuhan. Ini identitas kita. Iblis tidak suka, kita suka identitas ini. Dia mau menghancurkan kita dengan berkata, engkau tidak berharga, engkau sudah gak mungkin lagi, engkau sudah afkir, engkau tidak mungkin punya pengharapan. Iblis caranya menghancurkan identitas kita. Tapi ingatlah, kita punya identitas, tidak akan pernah bisa berubah sampai kapanpun. Kita adalah anak Allah. Kalaupun kita jatuh, bukan berarti kita gak anak Allah lagi. Kita minta ampun sama Tuhan, kita tetap kembali seperti anak Allah ya. Nah coba kita lihat di sini, kita tahu cerita tentang si bungsu, betul? Kita tahu kisah si bungsu. Kita buka Lukas 15 ayat 16 ya. Iblis berusaha membubarkan identitas kita karena dia tidak mau kita tahu bahwa kita adalah anak Allah. Dia ganggu kita dengan intimidasi. Perhatikan ini Lukas 15 ayat 16. Seorang si bungsu yang pernah melakukan kesalahan besar.
Ya, dikatakan lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, ya, tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Si bungsu ini sudah dalam keadaan terpuruk, persis yang saya alami waktu saya dalam keadaan jauh daripada Tuhan. Hidup saya sangat-sangat seperti si bungsu ini, ya, sangat-sangat tidak baik, ya. Perhatikan, apakah dia menyerah, apakah dia pasrah, apakah dia langsung ya sudahlah mati ya matilah, hancurlah. Perhatikan ayat 17 dan 18. Lalu ia menyadari keadaannya. Nah, ini ada kata kunci, sadari keadaan kita waktu kita jauh daripada Tuhan, waktu kita mulai hilang identitas. Jangan kita diam, jangan kita pasrah. Tapi seperti si bungsu dikatakan apa? Dia katakan begini, katanya betapa banyak orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanan, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ini luar biasa. Anak bungsu dia sadar identitasnya kembali bahwa dia adalah anak Bapa, anak daripada ayahnya. Walaupun dia waktu itu pernah hancur-hancuran, berfoya-foya dengan pelacur, bahkan melakukan hal yang jahat, sampai dalam keadaan makan ampas babi pun gak diberikan. Artinya sangat terhina. Tapi dia bangkit, dia bilang, aku harus kembali kepada Bapa, karena aku adalah anak Bapa. Lihat respon daripada Bapa kita. Ayat 20 dan 21, maka bangkitlah ia, ini papanya. Ini si bungsu, ya. Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, perhatikan, ayahnya telah melihatnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia masih takut, masih terintimidasi oleh si jahat. Tidak mungkin Bapamu terima, kau pasti akan dihajar karena engkau permalukan Bapamu. Itu kata-kata intimidasi semua. Saya pernah mengalami seperti itu. Perhatikan ayat 22 dan 24, respon daripada Bapa kita. Tapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka cita. Wow, 4 daerah yang ingin dihancurkan si jahat. Pertama, pikiran kita. Kedua, perasaan kita. Ketiga, dikatakan tadi apa? Komitmen kita. Keempat, identitas kita. Hari ini mari, janji Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. COVID-19 tidak membuat janji Tuhan berubah. Tetap janji Tuhan sama. Masalahnya, lakukan bagian kita. Karena bagian si iblis tidak pernah menyerah. Dia pengen menghancurkan supaya rencana Tuhan gak terjadi dalam kita. Jadi bukan COVID ini sebenarnya masalahnya. Bagaimana kita meresponi kalau kita melakukan bagian kita. Semua yang Tuhan janjikan pasti akan kita genapi. Tuhan berkati. Saya kembalikan pada Pak Gus. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan malam hari ini. Mulai lambaikan tangannya yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, saya diberkati Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kita tangkap baik-baik apa yang menjadi pesan Tuhan malam hari ini bagi kita semua yang sudah disampaikan oleh Ibu Indri tadi buat kita semua, ya. Jangan khawatir di masa-masa sulit ini, saudara. Jangan khawatir, ya. Iblis mencoba menyerang kita dari beberapa area, tapi kita harus tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya percaya, ya, seperti tadi Ibu Indri sudah ingatkan buat kita semua. Ingat, kita punya Tuhan yang maha kuasa, ya. Dia sanggup memberhentikan matahari, dia sanggup memberhentikan apapun juga. Dia berdaulat, bahkan dia juga Tuhan yang berdaulat untuk memelihara saudara semua. Amin. Ya, iman itu. Nah, yang paling penting, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Yes. Apa yang menjadi bagian kita tadi? Ya, kita harus tetap jaga hati kita. Ya, jaga hati kita, jaga perasaan kita. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita, ya. Bahkan tadi sudah disampaikan kesaksian-kesaksian yang betul-betul live sharing, ya, sharing of life dari Ibu Indri itu juga bisa mengingatkan kita, menguatkan kita. Ayo jaga hati kita, ya. Tadi juga disampaikan, ya, kisah dari Daud. Nah, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tertekan, saudara, kita harus tetap memperkuat percaya kita kepada Tuhan. Amin. Jangan memperkuat khawatir kita, jangan memperkuat ketakutan kita, tapi memperkuatlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Setuju, katakan amin, saudara, ya. Dan tadi ada satu juga yang luar biasa. Di masa-masa sulit ini, kita harus tetap setia. Sama-sama katakan tetap setia, ya. Kita harus tetap setia pada komitmen kita melayani Tuhan.
Yes. Saudara, ya hari-hari ini di masa-masa sulit, janganlah kita berkata apa yang bisa Tuhan lakukan buat kita. Jangan, saudara. Tuhan itu melakukan segala perkara, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tapi biarlah kita memperkatakan, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan di masa-masa sulit ini ya. Ayo setia. Tadi saya juga diberkati ya, kesaksian Ibu Indri melayani setia dari perkara kecil. Bapak Ibu lihat dia main kecrek-kecrek, itu luar biasa. Dari main kecrek-kecrek sampai hari ini diangkat Tuhan luar biasa. Amin. Iya, kita semua ini diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia. Saya percaya nggak ada kita yang nggak bisa melayani Tuhan. Semua kita bisa melayani Tuhan. Nah, kalau saudara Bapak Ibu mau tangkap lebih lagi, coba gini deh. Apa yang kita bisa lakukan di masa sulit? Udah, daripada kita mikirin ketakutan, daripada mikirin masalah, kita doa aja deh. Kita melayani Tuhan lewat doa. Doain siapa, Pak? Doain orang-orang yang lagi sakit hari-hari ini. Amin. Doain jiwa-jiwa. Itu minimal yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Ya, perkara setia ya, setia, komitmen. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan pasti menyatakan kuasanya atas kita. Bahkan tadi yang terakhir Ibu ini juga ingatkan kita ya, Bapak Ibu tangkap baik-baik, kita ini punya identitas. Kita ini anak-anak Tuhan, kita ini anak-anak Raja, kita ini anak-anaknya Bapa di surga. Ya, ini tadi Ibu Indri di awal juga saksikan ya, ada anaknya yang manja, ya minta makanan, langsung dilepas sama Bu Deni, langsung dikasih. Apalagi kita, saudara, kita tuh dipelihara Tuhan dengan luar biasa, dengan dahsyat. Amin. Ya, bahkan ada yang mau mencoba menyakiti kita pun, aduh, saya percaya Bapak kita juga nggak akan tinggal diam. Amin. Karena kita anak Tuhan, kita jangan takut ya. Tuhan nggak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ya. Tuhan, saya selama mengiring Tuhan belum pernah lihat ada orang Kristen yang mati karena kelaparan ikut Tuhan. Nggak ada, saudara ya. Saya percaya Bapak Ibu saudara, apapun pergumulan saudara hari-hari ini, tetap kuatkan iman percayamu kepada Tuhan. Amin. Gimana caranya, Pak? Harus lebih rajin cari Tuhan. Ya, harus lebih intim sama Tuhan. Amin. Kita kalau udah susah nggak pernah cari Tuhan, tambah susah. Ya, kalau udah susah harus cari Tuhan, karena pertolongan kita hanya datang dari tempat yang maha tinggi. Tuhan yang menjadikan halik langit dan bumi. Amin. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa sambil ini bisa mengucapkan terima kasih lewat kolom chat. Ayo, terima kasih kepada Ibu Indri ya. Kalau nanti kita buka mute semua nanti akan berantakan ya, tapi kita ucapkan terima kasih ya. Terima kasih ya, Bu Indri, luar biasa, kita semua diberkati Tuhan malam hari ini. Ya, kita berharap ya Ibu Indri tetap senantiasa dipakai Tuhan, diberkati Tuhan ya, dipercayakan Tuhan lebih banyak lagi. Hari-hari ini jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Salam buat keluarga Ibu Indri, dan kita semua selalu doakan Ibu Indri. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita tutup dalam doa berkat, pengumuman yang terakhir, kita akan berjumpa kembali dalam ibadah penyegaran iman bulan depan. Bulan Februari, tanggal 26 Februari. Catat tanggalnya, tanggal 26 Februari pukul 8 malam. Nah, tanggal 26 Februari nanti kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johan Lumoindong. Ya, Bapak Johan Lumoindong akan melayani kita di ibadah penyegaran iman di bulan Februari. Nanti mendekati harinya seperti biasa, kita akan kirimkan link Zoom-nya ya ke semua Bapak Ibu, jemaat-jemaat semua dimanapun. Nah, ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, supaya di masa-masa pandemi ini kita lebih lagi dikuatkan iman dan kerohanian kita. Amin. Nah, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu luar biasa malam hari ini. Terima kasih kami semua diberkati oleh hadirat Tuhan, oleh firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, biar apa yang kami boleh terima tertanam kuat dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Dalam istirahat kami malam ini, kami percaya
Tuhan tetap menyertai kami dan memberkati istirahat kami. Sebelum kami akhiri, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kekuatan, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.